Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas berkat bagi orang yang menjaga integritas hidup. Kita seringkali mendengar bahwa banyak orang sukses dan pintar, tetapi sedikit yang mempunyai integritas. Di dalam Alkitab terjemahan NIV, tercatat ada 22 kata integrity. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya integritas di mata Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa orang percaya diminta untuk menjaga integritas? Orang-orang yang menjaga integritas, hidupnya akan mendapatkan keamanan, perlindungan, anak cucunya akan ikut bahagia, tuntunan, serta perkenanan dari Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat pertama mengisahkan bagaimana Paulus yang sedang dipenjara memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus supaya mereka menaruh bobot panggilan sebagai anak-anak Tuhan seimbang dengan gaya hidup yang menunjukkan kualitas moral dan karakter yang sesuai. Sekarang kita akan mempelajari berkat dan manfaat dari orang yang menjaga integritas hidupnya. Yang pertama, keamanan dan perlindungan dari Tuhan. Amsal 10 ayat 9 berkata, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Kata bersih kelakuan di dalam terjemahan NIV menggunakan kata walks in integrity. Kenapa aman? Karena susah orang lain untuk mencari celah untuk menjatuhkan. Seperti contoh, orang Farisi berusaha berkali-kali untuk menjatuhkan Yesus, tetapi tidak berhasil. Dengan menjaga integritas, segala aspek kehidupan kita akan aman. Yang kedua, tuntunan Allah akan semakin tajam. Amsal 11 ayat 3 berkata, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Tuntunan roh kepada setiap orang percaya akan semakin efektif ketika kita juga berlatih untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Semakin kita dituntun oleh Roh Kudus, maka kita semakin masuk ke dalam kehendak Bapa. Yang ketiga, keturunannya akan berbahagia. Amsal 20 ayat 7 berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Integritas di ayat ini digambarkan dengan kata bersih kelakuannya. Bersih kelakuan di sini artinya kita menghidupi kebenaran firman. Dalam Mazmur 37 ayat 25-26 dikatakan orang yang benar anak cucunya akan menjadi berkat. Mereka tidak akan meminta-minta roti. Yang keempat, perkenanan Allah turun kepada orang yang berintegritas. 1 Tawari 29 ayat 17 berkata, aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Allah berkenan kepada keikhlasan. Orang yang tulus ikhlas adalah orang yang memiliki motivasi yang murni tanpa ada niatan lain. Apa yang benar yang harus dilakukan, itulah yang dilakukan. Dan ternyata itu menjadi suatu persembahan yang berkenan kepada Allah. Bukankah itu adalah berkat tersendiri yang luar biasa? Perkenanan Allah membawa berkat tersendiri dalam hidup kita. Berbicara soal perkenanan Tuhan, kalau kita melihat ayat emas kita tahun ini di Mazmur 24 ayat 4-5, maka secara khusus kata berkat dari Tuhan di situ berbicara mengenai perkenanan dan kemurahan yang Tuhan akan tunjukkan kepada mereka yang menjaga hidupnya bersih dan murni. Banyak ayat dari kitab Mazmur yang mencatat berkat dari orang yang dikenal oleh Tuhan. Salah satu contohnya adalah Mazmur 90 ayat 17 berkata, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Perkenanan Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan hasil karya dan pekerjaan saudara dan saya. Bisnis, usaha, dan pekerjaan kita diteguhkan, dilindungi oleh Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Yesus mengajar berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Yesus menyebutkan secara langsung berkat ini, yaitu mereka akan melihat Allah. Melihat Allah di dunia ini artinya melihat perbuatannya yang baik,
melihat pertolongannya, dan pada akhirnya betul-betul kita melihat Allah dalam segala kemuliaannya ketika Dia menjemput kita kali yang kedua. Siapa yang mau hidup berintegritas setelah mendengar begitu banyak berkat yang Allah sediakan? Saya percaya kita semakin semangat hidup sepadan dengan panggilan Tuhan yang mulia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Saya percaya kita semua alami kebaikan Tuhan di sepanjang minggu ini. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, tidak berlama-lama untuk kita mulai ibadah, pujian dan penyembahan. Hari ini kita percaya Saudara, apa yang kita persembahkan terlebih hati kita, biar itu semua menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak pernah jauh dari saudara dan saya. Hari ini mari kita nyatakan, Dia Tuhan yang tidak pernah jauh dari setiap kita. Dia selalu dekat kepada setiap umat yang merindukan Dia. Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama, kita berdoa. Kami mengucap syukur pagi ini ya Abah. Kami mengucap syukur hari ini Engkau masih limpahkan kasih karunia-Mu bagi setiap kami umat-Mu. Bapa, kami rindu menyatakan isi hati kami lewat pujian kami, lewat penyembahan kami. Apa yang kami persembahkan pagi ini kepadamu ya Tuhan, biar itu menyenangkan Engkau, menyukakan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Naikkan syukur kita, Yesus Tuhan, Yesus Bapa. Engkau baik ya Tuhan, Engkau baik ya Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, buat kasih setia-Mu, buat kasih kemurahan-Mu. Engkau baik Bapa bagi kami, Kau baik ya Tuhan, Kau sangat baik. Selama-lamanya Tuhan, selamanya kami menyembah-Mu, kami memuji Engkau, Yesus Tuhan. Lalabaya shiralabo, hiralabat takalabasyeralabaya rabo. Haleluya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Abah. Kami nyatakan isi hati kami, kami datang mencari wajah-Mu. Nyanyikan sama-sama. Bapa, ku datang mencari wajah-Mu, dan ku merendahkan diri di hadapan-Mu. Katakan Yesus, Yesus, ku sambut uluran tangan-Mu, hadirat-Mu
dalam doaku. Ini pernyataan kami bersama-sama. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Boleh kita berikan tepuk tangan sama-sama. Nyanyikan pujian ini. Bapa, ku datang mencari wajah-Mu, dan ku merendahkan diri di hadapan-Mu. Panggil namanya, katakan Yesus. Yesus, ku sambut uluran tangan-Mu. Hadirat-Mu nyata dalam doaku. Bersama-sama katakan, Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Oh ya Tuhan, Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Mari angkat tangan kita, katakan Tuhan, Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Biar musik saja Bapak Ibu Saudara. Mari angkatlah kedua tangan kita, nyatakan kerinduan kita di hadapan Tuhan. Nyatakan isi hati kita Bapak Ibu Saudara. Ya Yesus Tuhan, terima kasih ya Abah. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Semua kami umat-Mu yang ada di rumah, dimanapun kami berada, mengasihi Engkau ya Tuhan. Mari angkatlah kedua tangan kita bersama-sama. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat
bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Tuhan Engkau, Tuhan Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa kau mengasihiku. Mari yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan kita. Tuhan Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Lebih syukur lagi bersama-sama. Tuhan Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa kau mengasihiku. Mari yang dikasihi, katakan dengan iman. Tuhan Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Oh ya Tuhan, sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Kami angkat tangan kami menyadari Tuhan. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita berikan sorak-sorak. Kami merindukan Engkau Tuhan. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak. Haleluya. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus yang alami kebaikan Tuhan, yang alami hadirat Tuhan. Haleluya. Sama-sama berkata amin. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita rindu bersorak hari ini. Tos kiri kanan saudara bilang begini, ayo bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Saat ini kita datang, kita meninggikan nama Yesus yang ajaib. Haleluya. Terpujilah namamu. Lagi tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saat ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku. Katakan, ku angkat tanganku, ku puji namamu Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hey! Hari-hari telah ku lalui bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Angkat tangan kita, katakan, peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya, sola hosana. Haleluya,
datang lagi. Padamu Tuhan, junjungan hidupku. Angkat tangan kita, ku angkat tanganku, ku puji namamu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui. Bersama siapa saudara? Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Angkat tangan kita, peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah oh namamu. Mari kita menari sama-sama saudara. Lepaskan beban setiap kita saudara. Amin. Ayo lepaskan. Kita sama-sama bersuka cita di rumah Tuhan, di rumah saudara, dimanapun kita berada. Biarlah jiwa kita bersorak bernyanyi musik saudara. Haleluya. Ayo bilang kiri kanan saudara, bersuka citalah, bersuka citalah. Terpujilah namamu. Siap-siap, lebih dahsyat lagi bersama-sama. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah oh namamu lagi. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Katakan haleluya, sorak hosana. Terpujilah oh namamu. Terpujilah, terpujilah oh namamu. Dengan iman, terpujilah oh namamu. Tepuk tangan lebih dahsyat. Terpujilah nama Tuhan. Kita berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Haleluya. Saya merasa hari ini saudara, jemaat yang ada di rumah, semua kita bersuka cita. Yang setuju katakan amin. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan perlindungan saudara dan saya. Kasih tahu kiri kanan saudara, Tuhan yang kita sembah, Tuhan perlindungan buat kita. Amin. Pemusik juga boleh kasih tahu. Haleluya. Sekalipun jarak kita agak jauh saudara, tapi hati kita tetap percaya Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Allah. Sungguh benar apa yang kami alami hari-hari ini. Engkaulah tempat perlindungan bagi setiap kami umat-Mu. Kami tidak ragu akan janji. Nyanyikan sama-sama pujian. Tuhanku, ya Allahku, Engkau perlindunganku. Hanya kepadamu ku bersujud. Tuhanku, ya Allahku,
Engkau kekuatanku, hanya kepadamu ku berkeluh. Nyanyikan sama-sama. Tuhanku, ya Allahku, Engkau perlindunganku, hanya kepadamu ku bersujud. Tuhanku, ya Allahku, Engkau kekuatanku, hanya kepadamu ku berkeluh. Aku memuji, aku memuji Engkau Yesus, hamba kepadamu. Tuhanku, ya Allahku, Engkau kekuatanku, hanya kepadamu ku bersujud. Lagi nyanyikan sama-sama. Tuhanku, ya Allahku, Engkau perlindunganku, hanya kepadamu ku bersujud. Ini doa kami. Tuhanku, ya Allahku, Engkau kekuatanku, hanya kepadamu ku bersujud. Aku memuji, aku memuji Engkau Yesus, menyembah kepadamu. Tuhanku, ya Allahku, Engkau batu karangku, hanya kepadamu ku bersujud. Mari nyanyikan sama-sama. Katakan, Tuhanku, ya Allahku, Engkau perlindunganku, hanya kepadamu ku bersujud. Tuhanku, Tuhanku, ya Allahku, Engkau kekuatanku, hanya kepadamu ku berkeluh. Aku memuji Engkau, aku memuji Engkau Yesus, menyembah kepadamu. Tuhanku, ya Allahku, Engkau batu karangku, hanya kepadamu ku bersujud. Angkat tangan kita, hanya kepadamu, hanya kepadamu ku bersujud. Hanya kepadamu ku bersujud. Makasih ya.
Oh, Rabasya. Mari umat Tuhan kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Satu lagi kesempatan kami boleh beribadah walaupun secara online. Tuhan, terima kasih kami sudah boleh memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih kedua tangan ini boleh kuat kami angkat di dalam hadirat-Mu yang kudus. Sungguh kami mau berkata, semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semuanya hanya karena kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami haus dan lapar, kami kangen sama Tuhan. Biarlah tempat di mana kami beribadah saat ini boleh menjadi gunung kudusnya Tuhan. Di mana kami semua, pribadi lepas pribadi, gampang ketemu Tuhan. Tuhan, kami rindu melihat Kau dengan mata kami. Kami rindu mendengar suara-Mu dengan telinga kami. Sucikan, kuduskan, tahirkan, layakkan kami semua untuk boleh berjumpa dengan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, urapi mulut dan bibir hamba-Mu, layakkan hamba untuk menjadi penyambung lidah-Mu. Tuhan, urapi para pemimpin, para pengerja. Tuhan, urapi seluruh jemaat Baywalk, pengurapan yang sama untuk kakak-kakak sekolah minggu, JC, youth, dewasa muda. Tuhan, biar pengurapan-Mu memampukan kami semua, kami sekeluarga untuk melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami kangen dengar suara Bapa. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom semuanya. Baywalk, apa kabarnya? Saya percaya semua aman dalam penyertaan Tuhan. Nah, dengar, para pengerja, jemaat, semakin andalkan Tuhan. Pada masa-masa yang tidak jelas ini, pada masa-masa yang sulit ini, pada masa-masa yang tidak ada pegangan, ya, kita tetap berpegang pada satu nama, yaitu Yesus Tuhan. Semakin intim, semakin dekat, ya, tambah banyak baca Alkitab, tambah banyak muji dan nyembah Tuhan. Katakan amin. Ya, dengar, Tuhan izinkan COVID-19 ini sebenarnya cuma satu, supaya kita ingat surga. Katakan amin. Ya, supaya kita ingat surga. Ya, kalau dulu nggak ada COVID-19, kayaknya kita nggak ingat surga deh ya. Kayaknya kita ingat restoran yang enak, kita ingat tempat jalan-jalan yang enak, hotel yang mewah, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, tetapi ketika COVID-19 ini datang, ya, muncullah physical distancing, ya, kemudian jaga jarak, kemudian wah repot banget ya, sekarang harus tes ini dan sebagainya dan sebagainya. Tujuannya cuma satu, Tuhan mau kasih tahu begini, anak-anakku, masih ada tempat yang lebih bagus, Yerusalem yang baru. Katakan amin. Itu sebabnya Baywalk, pastikan kita semua pasti masuk surga. Katakan amin. Pastikan apapun yang terjadi, dengar, kedatangan Tuhan itu bisa dua. Pertama adalah Tuhan Yesus menjejakkan kaki di atas awan-awan, ya, dan kita semua yang bisa melihat, kita akan naik, diubah dalam tubuh kemuliaan, naik bersama-sama, ya. Tetapi bisa juga kedatangan Tuhan itu secara pribadi. Kalau secara pribadi berarti kita yang datangin Tuhan, ya, mungkin lewat sakit penyakit, mungkin lewat dan sebagainya dan sebagainya. Tapi pertanyaannya adalah, kapanpun kita menghadap Tuhan, biarlah kita siap sedia. Katakan amin. Pastikan dirimu. Firman Tuhan bilang begini, satu orang percaya, seisi rumah diselamatkan. Amin. Satu orang percaya, seisi rumah diselamatkan. Tidak heran iblis dengan berbagai macam cara, dia berusaha menggugurkan imanmu. Ia berusaha supaya Baywalk, engkau tidak percaya lagi. Ya, iblis bilang gini, ngapain lu percaya? Buktinya sakit. Ngapain percaya? Bangkrut kan? Ngapain percaya? Mana Tuhan? Buktinya kena PHK. Ya, Tuhan nggak bisa ngapa-ngapain sama COVID dan sebagainya. Iblis ingin menggugurkan imanmu. Baywalk, lihat saya baik-baik. Tujuannya cuma satu, supaya bukan cuma kamu yang gagal diselamatkan, tetapi keluargamu juga. Iblis itu kerjanya sistematis. Iblis tidak cukup dapetin kita doang, tetapi tujuan iblis adalah iblis mau menggagalkan karya keselamatan atas keluarga kita. Tetapi sehebat-hebatnya iblis, selihai-lihainya iblis, tetap lebih hebat Tuhan Yesus. Katakan amin. Tuhan Yesus sengada lawan. Itu sebabnya makin andalkan Tuhan. Mari yuk umat Tuhan, kita buka bersama-sama Matius 25 yuk. Baywalk, Matius 25 ya.
saya percaya di masa-masa 2021 ini kita seakan-akan ada dalam kisah Matius 25 ini. Nah, dengar, Matius 25 ada 3 judul besar. Judul besar pertama adalah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ya, pertanyaannya, saya yakin kita semua mau jadi yang bijak. Lalu apa yang membedakan yang bijak dengan yang bodoh? Mari lihat ayat yang ketiga. Gadis-gadis yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Ya, sedangkan gadis yang bijaksana membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Nah, so bewok, lihat saya baik-baik. Yang membedakan adalah persediaan minyak. Ya, persamaannya apa? Persamaannya adalah yang bodoh dengan yang bijak sama-sama punya pelita. Bagaimana mungkin yang bodoh dan bijak sama-sama punya pelita? Mari kita lihat. Kita ini semua sebelum menerima Tuhan dan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah hamba dosa. Ya, saya sendiri pribadi lahir bukan dari keluarga orang percaya. Ya, tapi syukur kepada Tuhan, Tuhan tangkap sehingga saya bertobat dan saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari dengar, teologi kekristenan itu sederhana. Waktu kita bertobat, kita mengaku kita orang berdosa, dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Into my heart, come into my heart, Lord Jesus. Waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari dengar, Tuhan Yesuslah terang dunia. Tuhan Yesuslah terang yang sejati. Lalu kita sebagai orang berdosa, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan Yesus terang dunia itu masuk ke dalam hidup kita, menyebabkan kita semua punya pelita. Katakan amin. Nah, so mari dengar, waktu kita pertama kali terima Tuhan Yesus, nggak usah ada yang ngomongin, kita bisa gampang baca Alkitab. Kerinduan kita dekat sama Tuhan. Ya, pertama kali kita terima Tuhan Yesus, waktu pelita itu menyala, kita gampang berhenti berbuat dosa, tiba-tiba berhenti ngerokok, berhenti minum, tiba-tiba nggak kasar lagi dengan keluarga, berhenti judi, tiba-tiba berhenti koleksi film porno, wah buang semuanya, dan sebagainya, dan sebagainya. Mengapa? Karena terang itu ada dalam kehidupan kita. Sehingga ketika terang itu ada, kita bisa membedakan, wah ini nggak boleh, wah ini kotor, wah ini salah. Gampang banget. Ketika kita menerima Tuhan Yesus, awal menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita gampang mengampuni. Kita gampang ngampuni. Ya, kita gampang ngampuni. Kenapa? Karena Tuhan ada di dalam kita. Ya, buat apa juga ya saya marah terus sama mertua saya? Buat apa juga saya kesel menurut sama menantu saya? Iya sih, ini menantu nggak sopan nih. Tapi ya udahlah, Tuhan mau mengampuni. Ya, nah so itu sebabnya bewok kembali ke kasih yang mula-mula. Katakan amin. Kembali ke kasih yang mula-mula. Waktu di mana engkau gampang mengampuni. Waktu di mana engkau gampang hidup kudus. Waktu di mana engkau bangun jam 4 pagi hanya untuk nyanyi satu lagu bahasa roh dan baca Alkitab. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kenapa kita mau ngampunin? Karena kita mau nyenangin hati Tuhan. Kenapa kita mau hidup kudus? Karena kita mau nyenangin hati Tuhan. Kenapa kita nggak berani nipu orang? Karena kita mau nyenangin hati Tuhan. Kita nggak mau bikin malu nama Tuhan. Ya, kenapa? Itu dikasih mula-mula. Tetapi mari berjalan dengan waktu. Terkadang minyak itu habis. Mari lihat ini baik-baik. Ya, ayat yang kelima. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ya, tanpa sadar mulai rutinitas itu datang. Baca Alkitab kayaknya jadi rutinitas. Beribadah kayaknya rutinitas. Melayani Tuhan mulai jadi rutinitas. Ya, itulah siklus hidup.
Ya, makanya balik lagi. Tuhan bilang kembali ke kasih yang mula-mula. Di kitab Wahyu, aku memuntahkan engkau karena kamu tidak panas dan kamu tidak dingin. Kamu suam-suam kuku. Ya, kalau sop enak ya panas. Ya, kalau mau sop dingin itu sop buah. Beda lagi gitu ya. Enggak enak kalau dingin enggak, panas enggak. Ini maunya apa sih? Bewok tetap ada di kasih yang mula-mula. Mari bewok lihat teladan dalam gembala kalian. Lihat teladan dalam gembala sidang kita. Ya, beliau selalu on fire. Itu sebabnya ikuti para pemimpin kalian. Lihat gembala cool kalian. Ya, waktu masih nyari, masih WA, ya, masih calling, ya. So WA please dibalas. Katakan amin. Ya, telepon ya diangkat. Kalau emang nggak bisa, ya tinggal ngomong. Minggu depan ya saya ikut lagi ya. Dan jaga apimu. Ya, rabashyantakarabalaba. Para orang tua, izinkan anak-anakmu melihat papa mamanya orang rohani. Amin. Izinkan suamimu melihat istrimu ini orang sungguh-sungguh loh. Izinkan istrimu melihat bahwa engkau sudah jadi hamba Tuhan. Kau berhenti kasar, kau berhenti minum. Izinkan generasi muda, izinkan orang tuamu melihat engkau adalah pelaku firman. Ya, engkau bukan cuma aktivis gereja, bukan cuma rame di gereja. Ya, terus setahun kemarin gereja tutup lagi. Wah, terus sekarang nggak ada apa-apanya. Ya, no, biarlah apimu tetap menyala. Pelitamu jangan sampai padam. Ya. Nah, lalu ayat yang berikutnya dikatakan, waktu tengah malam terdengar suara yang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis itu pun bangun dan membereskan pelitanya. Apa yang terjadi dengan yang bodoh? Ayat yang ke-8, gadis bodoh itu berkata kepada yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami hampir padam. Saya agak berat ngomongnya, ya. Tapi umat Tuhan, saya berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus yang akan menenangkan, Roh Kudus yang akan mengajar semua para pengerja dan jemaat Tuhan. Dengar, salah satu ciri yang bodoh itu minta-minta. Ya, walaupun tidak enak, saya harus ngajar. So, salah satu ciri yang bodoh itu gampang aja tuh minta-minta. Aduh, belum ada nih, bagi dulu dong dikit. Ya. Tetapi gadis yang bijak, dia punya persiapan. Katakan persiapan. Ayo umat Tuhan, punyalah minyak persiapan itu, punyalah cadangan itu. Jangan semuanya habis. Tuhan, mari umat Tuhan. Saya rasain hadirat Tuhan kuat banget. Angkat kedua tanganmu. Saat ini engkau yang tahu minyakmu hampir habis. Engkau, atau mungkin kau berkata, Tuhan, pelitaku mulai padam. Tuhan, aku ibadah, kayaknya aku udah cuek-cuek. Ya, ibadah sambil tidur-tiduran. Atau bahkan waktu firman Tuhan dibagikan, engkau mulai berkata, kayaknya itu bukan buat saya deh. Ya, itu pendeta ngomong enak doang. Itu pendeta nggak tahu apa yang sedang kita alami. Engkau mulai kehilangan kepercayaan. Mari yuk umat Tuhan, angkat kedua tanganmu, doa bahasa roh yuk. Doa bahasa roh. Tuhan, curahkan kasih, curahkan anugerahmu, curahkan kasih, curahkan anugerahmu. Tuhan, biar minyak itu turun saat ini. Mengalir dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pelitamu akan menyala kembali. Pelitamu akan menyala kembali. Ayo bewok, semangat lagi. Bewok, bahasa roh yang kuat. Jangan menyerah. Jangan menyerah, jangan kecewa, jangan marah. Bapak sayang sama kita semua. Dengan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Tuhan sudah siapkan yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Berbicaralah terus kepada kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Bewok, mari buka matamu yuk. Dengar, Tuhan itu baik. Amin. Tuhan sayang sama kita semua. Dan itu sebabnya di Matius 5 Tuhan bilang begini, kamu adalah terang dunia. Dengar, Tuhan akan pakai Bewok, para pengerja dan jemaat aktivis dengan dahsyat dan luar biasa. Dengar, betul tidak semua bisa khotbah, tidak semua bisa di panggung. Dan terbukti 1 tahun kemarin panggung tutup. Ya, semua online ya. Semua online. Kenapa? Karena Tuhan pengen semua anak-anaknya bangkit di dalam nama Yesus. So, Bewok, minta minyak nih daripada Tuhan. Ayo bangun kembali saat teduhmu. Bangun kembali waktu-waktu engkau baca Alkitab. Waktu-waktu engkau memuji menyembah Tuhan. Berdua bersama Tuhan. Ketika engkau sering berdua bersama Tuhan, dengar baik-baik, minyak itu tercurah. Roh Kudus dicurahkan. Dan dengan minyak itu, pelitamu akan tetap menyala. Katakan amin. Ya. Nah, lalu judul besar kedua di Matius 25 ini adalah perumpamaan tentang talenta. Ayat yang ke-15, yang seorang diberi 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, yang satu lagi 1 talenta. Nah, dari ayat ini, ya, kaum ateis kadang sering memakai ayat ini begini. Tuh, Tuhan itu nggak adil. Tuhan itu iseng. Ya, harusnya kasih rata dong. Ini satu dikasih banyak, kebayang nggak? Ini mungkin bahasa yang gampang ya gitu ya. Satu dapat 5 miliar, satu dapat 2 miliar, satu lagi dapat 1 miliar. Yang seneng yang mana? Pasti yang 5. Yang 5 seneng banget. Yang kedua, yang 2 ya tengah-tengah lah. Dia bilang gini, ya gua nggak banyak banget sih, nggak sebanyak yang 5, tapi mendingan lah. Gua kan nggak kayak 1. Gitu. Yang paling kesel pasti yang mana? Yang 1. Tetapi kita baca ayat ini tidak selesai. Dengar, Tuhan tidak pilih kasih. Katakan amin. Tuhan tidak pilih kasih. Baca ayat yang selanjutnya, MB-nya. Masing-masing menurut kesanggupannya. So, yang menentukan dapat 5, 2, 1 itu siapa? Ya yang menerima. Amin. Berkat Tuhan itu bukan Tuhan pelit, tapi kapasitas kita semana. Itu sebabnya yuk, Bewok, tetap belajar. Katakan amin. Ya, ayo belajar. Generasi muda, bantulah orang tuamu masuk online. Ya, usaha dari yang tradisional, dari konvensional, masuk ke online, masuk ke sistem digital. Belajarlah ya untuk jangan gagal beradaptasi. Nah, sekali lagi, Bewok, tangkap ini baik-baik. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Untuk semua orang, semua orang, kaya, miskin, yang punya titel, tidak punya titel, yang semua orang. Sehari Tuhan kasih 24 jam. Katakan amin. Ya, bukan karena dia profesor, bukan karena dia gubernur, bukan karena dia pejabat, bukan karena dia pendeta, dia dapat ekstra jam. Kebayang nggak? Kita semua 24 jam. Oh, dia hamba Tuhan yang diurapi. Oh, dia ada 28 jam. Enggak. Semua sama. 24 jam. Ya, apa yang kita lakukan dalam 24 jam itu? Apa ya? Minta maaf generasi muda. Bukan cuma generasi muda doang sih, sebenarnya generasi dewasa juga ada gitu ya. Jangan kebanyakan nonton, jangan kebanyakan main game, jangan kebanyakan tidur. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Apalagi online, ya, apalagi yang work from home, gitu ya. Itu kadang begini, sampai hari aja udah lupa tuh. Oh, ini hari apa ya? Udah lupa. No, biarlah hari-hari kita itu efektif dan efisien. Katakan amin. Itu balik lagi. Tapi saya percaya, Bewok, yang saat teduh, yang sering baca Alkitab, yang intim sama Tuhan, pasti engkau akan bijaksana menggunakan waktu. Engkau tidak akan sembarangan menggunakan waktu. Nah, ya, saya akan langsung lompat ke ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24 yang kita udah tahu semua, yang 5 menghasilkan 5, yang 2 menghasilkan 4. Banyakan mana? Banyakan mana? 10 atau 4? Ketika engkau berkata gini, banyakan yang 10. Salah juga. Dengar, 5 jadi 10. Berapa persen? 100% kenaikannya.
pelipat gandaan. Ya, 2 jadi 4 sama. Ya, kita ngelihat 10, 4. Tapi yang Tuhan lihat begini, effortnya sama. Jadi apa yang Tuhan tuntut? Yang Tuhan tuntut adalah supaya kita maksimal dalam apapun yang kita kerjakan. Katakan amin. Yang ngajar, ngajarlah sungguh-sungguh. Yang pendoa, yang semua lakukanlah dengan maksimal. Ya, tetapi kita tahu apa yang terjadi dengan yang satu. Ayat yang ke-24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Apa sih ayat ini? Ayat ini sebenarnya cuma gini. Bos, lu itu nggak tahu kondisi saya. Bos itu maunya cuma untung doang. Nggak tahu kan susahnya. Ini nggak bisa nih. Nah, ini artinya. Nah, camkan ini baik-baik. Orang yang malas, sebelum dia disalahin, dia akan nyalahin duluan. So, saya kebayang gitu ya. Teman-teman yang kerja pasti ingat kalau akhir tahun itu di masa yang lalu itu sakit kepala banget gitu ya. Tim audit datang beberes gitu ya. Kemudian ketika target ya, bagian marketing target dapat atau enggak nih ya. Ya kalau dapat pasti seneng, ditunggu. Wah, kapan nih? Kenapa? Dapat berkat gitu ya, dapat hitungannya. Ya, kenapa? Karena target dapat. Tapi kalau yang targetnya nggak dapat, pasti deg-degan banget. Aduh, apakah akan dapat hadiah? Apakah akan dapat bonus? Enggak. Yang ada dapat hukuman, dapat teguran. Nah, so bewok, kebayang nggak? Kita semua sedang mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Nanti kalau ketemu Tuhan, kita bawa apa? Oh, rabasyantakarabar. Mari yuk umat Tuhan, nanti waktu kita ketemu Tuhan, kita nggak bisa bela diri. Kita nggak bisa bilang gini, nggak ada waktu. Wah, tiba-tiba ada CCTV. Wah, ternyata kenapa nggak ada waktu? Wah, kita nongkrongnya lama. Kita kongko-kongkonya lama. Tapi kita nggak pernah melakukan kehendak Tuhan. Wah, nggak sempat doa, menara doa. Aduh, maaf, saya bukan pendeta. Saya bukan full timer. Gitu loh. Ya, so ada CCTV surga yang servernya itu unlimited. Itu dari kita lahir itu udah ada semua tuh. Kenapa nggak bisa mengampuni? Kenapa nggak mau menjangkau jiwa? Oh, Rabasya. Dengar. Saya kebayang ya kalau kita ngadep bos aja ya. Kalau kita yang rajin pasti seneng. Kenapa? Kita tahu dapat promosi, dapat bonus. Tapi kalau kerjaan kita kurang, mau ketemu bos, itu takut banget. Tapi by walk saya percaya. Oh, Rabasya. Lewat gembala sidang kita, lewat gembala Anda, ya, gereja ini sedang mempersiapkan umat yang layak. Ini visi dari GBI Gatot Subroto, mempersiapkan umat yang layak. So, Anda sudah ada di tempat yang tepat. Jadi jangan kesel kalau ditegur, ya, jangan bosen kalau diajarin. Amin, ya. Tujuannya cuma satu. Kita kumpul bersama-sama di Jakarta Utara. Nanti juga kita kumpul sama-sama di surga mulia nanti. Amin. Ya, nah lalu ayat yang ke-25 dikatakan begini. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Terimalah ini kepunyaan Tuhan. Menyembunyikan di bawah tanah. Dan 2020 kemarin kita semua banyak di rumah. Tetapi bukan berarti kita tidak beribadah. Bukan berarti kita tidak bisa saat teduh. Dan dengar, bukan berarti kita tidak melayani Tuhan. Amin. Saya bersyukur beberapa saat ini orang tua dari istri saya kena masalah kesehatan dan harus masuk ICU di rumah sakit. Nah, dengar waktu nemenin di ICU ada satu malam ya di mana kita harus semalam-malaman di sana. Ada satu pemandangan yang cukup menamplak saya. Dengar, di ICU kamar itu tetap penuh. Di ICU itu para perawat, tenaga kerja, dokter tetap sibuk. Kebayang nggak? Kita waktu dengar harus ke rumah sakit, udah bingung. Aduh, pakai double masker, pakai ini segala macam. Ya betul, kita harus lakukan protokol kesehatan. Ya, tetapi kita ingat banget
Dari tahun lalu kita diajarin hindari kerumunan. Ya, keluar kalau ada perlunya aja. So, jangan banyak beraktivitas. Tetapi mari dengar, tenaga dokter, tenaga kesehatan, mereka tetap sibuk. Mereka lari sana sini. Ya, dan saya ingat di ruang ICU itu kadang harus ngambil barang gitu kan. Ngelewatin ruangan demi ruangan. Dengar banyak air mata. Banyak air mata di sana. Mereka nangis. Ya, saya itu senang pelayanan rumah sakit di masa yang lalu. Tetapi kemarin ya nggak bisa. Kenapa? Karena ada COVID. Ya, kayak pengen gitu ya datang ngedoain gitu ya, datang ngajak ngobrol gitu ya. Ya tapi nggak bisa. Nah, tetapi sayanya mentok, saya nggak bisa. Tetapi saya lihat para tenaga kesehatan, mereka sibuk sana sini. Ya, itu sebabnya tetap berdoa untuk tenaga kesehatan. Dan ada satu di hati saya cuma bilang begini, Tuhan, saya nggak mau kalah. Tuhan, kalau mereka masih sibuk melayani Tuhan, melayani sesama, Tuhan, aku juga ingin melayani sesama. Yuk, guru-guru sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa muda, para diaken diakonis, ayo bilang, yang punya pelayanan itu Tuhan. Katakan amin. Dan setelah pengalaman saya nemenin mertua saya di ICU, benar nggak lama sesudah itu ada telepon. Angga, ada kenal nggak yang bisa doain? Saya punya sahabat, mamanya masuk rumah sakit. Wah, langsung saya bilang gini, oh di mana? Oke, saya aja yang berangkat. Saya aja yang berangkat. Ya, dan tetap ya dengar ya, dengan protokol kesehatan. Ya, so biarlah para pelayan Tuhan kembali melayani Tuhan. Katakan amin. Oh Rabah. COVID-19 ini bikin satu hal, kita jangan mengandalkan kekuatan kita, tetapi kita tetap harus melayani Tuhan. Jangan mengubur talentamu. Oh Rabah, jangan. Amin. Ya, biarlah lipat gandakanlah talentamu untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu judul besar yang terakhir. Yuk, judul besar yang terakhir, penghakiman terakhir, ya. Kita baca ayat yang ke-34, semua pasti tahu ya. Dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanan, marilah hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan padamu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Dan ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka kata orang-orang benar itu, menjawab dia katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar, melihat engkau haus, bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau pakaian, bila mana kami melihat engkau sakit dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau. Ayat yang 40, Baywalk, tangkap ini para pengerja dan jemaat. Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kau lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Katakan amin. Mari saya kasih kesimpulan yuk. Saya kasih kesimpulan. Judul besar pertama adalah gadis bijak dan gadis bodoh. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah persediaan minyak. Bewok, tetaplah punyailah minyak supaya pelitamu menyala. Katakan amin. Ketika pelitamu menyala, maka judul besar yang kedua adalah talenta. Saya percaya yang pelitanya menyala, ia pasti mengalami pelipat gandaan. Katakan amin. Apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu usahakan, oh rabasyada, yang berjualan makanan, ya, yang mau lagi ternak ini, coba ini, dengar apapun yang engkau kerjakan, ya, so barang yang engkau akan usahakan bisa laku, bisa jadi berkat bukan karena kepandaianmu, tetapi karena berkat Tuhan. Katakan amin. Ya, yang penting kita tidak nganggur. Yang penting kita tidak menyembunyikan satu talenta itu di dalam tanah. Kita nggak ngapa-ngapain. Oh, rabas. Bahkan saya mendorong generasi muda, anak-anak SMA, anak-anak kuliah. Kebayang nggak saat ini engkau sudah harus make money. Kenapa engkau harus berusaha? Kau berusaha untuk bantu perekonomian orang tuamu. Katakan amin. Ya, mungkin Tuhan yang akan membukakan jalan, Tuhan yang akan memberkati. Tiba-tiba engkau bilang gini, "Ma, Pa, ini uang sekolah aku, uang kuliah aku bisa bayar sendiri. Mama, Papa nggak usah bayar full lagi."
Katakan amin. Oh rabasyada. Dengar engkau akan jadi berkat. Ketika pelitamu menyala, ketika minyak itu tidak habis, maka pelipat gandaan itu pasti akan terjadi. Dan ketika pelipat gandaan itu terjadi, maka saya percaya Yohanes 10 ayat 10. Ya, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka memiliki hidup dan hidup dalam kelimpahan. Ketika engkau hidup dalam kelimpahan, ingat akan orang yang lapar. Ingat mereka yang tidak punya pakaian. Ingat mereka yang tidak punya harapan. Ingatlah mereka yang sakit. Ho rabasyada karaba. Amin. Pernah nggak engkau kebayang tiba-tiba engkau kirimin makanan? Ya, ingatlah keluarga-keluarga yang mungkin nggak pernah makan enak. Ya, kelihatannya mereka karena pandemi ini mereka irit sekali. Ya, kebayang nggak tiba-tiba, ada berkat makanan buat sekeluarga. Ya, kebayang nggak? Oh, banyak hal yang kau dapat lakukan. Ya, engkau kasih voucher, ya bisa buat bandwidth anak sekolahnya, bisa itu voucher listrik dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi mari by walk, ingat baik-baik. Penutup. Terlebih berbahagia yang memberi daripada menerima. Jangan pakai ayat untuk kepentingan kita. Kan katanya harus memberi. Nah, saya yang kurang nih. Berarti you harus perhatiin saya. No. Dengar. Ho rabasyadaka. Kalau orang kaya memberi, itu normal. Tapi kalau orang yang pas-pasan, ia memberi, itu murid Tuhan. Katakan amin. Yuk, mari yuk kita bangkit berdiri bersama-sama yuk. Oh, rabasyadaka rabalabala. Mari yuk doa bahasa roh semua yuk, doa bahasa roh. Oh, rabasyadaka rabalabala. Oh, rabasyadaka rabalabala. Ayo suami istri gandengan tangan yuk. Gandengan tangan. Kalau anak-anak ada bersama orang tua, gandengan tangan yuk. Gandengan tangan, doa bahasa roh yang kuat yuk. Oh, rabasya, biarlah pelitamu menyala. Bewok menyala dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh rabasyadaka rabalabal. Ketika pelita itu menyala menghalau kegelapan, segala dosa, oh rabasyadaka rabalabal. Kami halau di dalam nama Yesus keterikatan, oh pornografi, onani, masturbasi, oh rabasyadaka rabalabal, dosa uang, oh sakit hati, kami halau keluar di dalam nama Yesus. Oh rabasyadaka rabalabal. Engkau akan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatanmu. Dan engkau akan mengasihi sesamamu. Engkau bisa mengampuni orang tuamu. Engkau bisa mengampuni pasanganmu. Engkau bisa mengampuni saudara-saudaramu. Oh rabasyadaka. Bukan karena kuat dan gagah, tapi karena roh Tuhan yang ada di dalammu. Tuhan akan pakai engkau dengan dahsyat dan luar biasa. Dan bewok, oh rabasyadaka rabalabal. Terima pengurapan Tuhan. Pelipat gandaan itu pasti terjadi. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan. Diberkatilah usahamu. Oh rabasyara, hikmat yang baru. Hikmat yang baru. Tuhan, tidak ada yang gagal beradaptasi di dalam nama Yesus. Oh rabasyara, dan bewok, mari dengar. Engkau akan jadi berkat bagi banyak orang. Kau akan kasih makan orang lapar. Kau akan biayain sekolah anak-anak yang putus sekolah. Dengar bewok, engkau akan jadi jemaat dan pengerja yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mari, biarlah kita semua tetap melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Tuhan, aku mohonkan berkat, jagai hati, jagai iman, jagai kekudusan seluruh umat-Mu ya Tuhan. Tuhan, pakai bewok, GBI Bewok dengan dahsyat dan luar biasa. Pakai menjadi berkat, pakai untuk menyelamatkan seluruh anggota keluarga. Aku mohonkan berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji
kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sing my soul, then sing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Sing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan mengarahkan hati kita sama Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah pada engkau, memberi kau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih yang berlimpah dari Allah Bapa, yang buat hidupmu naik bukan turun menjadi kepala menjadi ekor. Cinta kasih anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus membuat perjalanan hidupmu pasti beruntung dan berhasil. Keluarga rumah tanggamu disebut berbahagia. Persekutuan kuasa Roh Kudus menjadikan engkau menjadi garam dan terang dunia, menjadi saksi Yesus yang sempurna, sampai Tuhan datang menjemput engkau di awan permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat Tuhan dan menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.